Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membakar semangat kita, mari kita teriakkan yel-yel. Semangat pagi! Pagi luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan kedua yang saya hormati. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang suatu konsep di perusahaan yang sekarang sedang viral untuk menghadapi isu-isu global yang sedang berlangsung, baik itu secara internasional maupun di perusahaan kita. Nah, materi yang akan kita bawakan adalah tentang agile atau tulisannya AGILE. Ini adalah bahasa Inggris, mungkin kita semua belum terlalu paham, tapi mari kita sama-sama buka, mari kita sama-sama berdiskusi sehingga materi ini bisa tersampaikan dengan baik. Dan jika ada yang bertanya, silakan langsung cuci tangan ya Bapak Ibu. Nah, agile strategi atau strategi agile itu adaptasi perusahaan perkebunan di tengah resiko disrupsi global. Kita sedang tidak baik-baik saja, ya, banyak perang di mana-mana. Ini akan berpengaruh terhadap perusahaan. Secara perusahaan juga berpengaruh, maka terhadap listrik maupun kebun sebagai tingkat paling bawah dari suatu perusahaan juga pasti akan terpengaruh. Pengaruhnya sangat besar dan ini harus disosialisasikan kepada seluruh karyawan supaya sama-sama kita mengambil jalan yang benar untuk kelangsungan dan juga untuk perkembangan perusahaan kita. Nah, kata kuncinya adalah apakah perusahaan kita akan survive ini bertahan? Apakah perusahaan kita bisa berkembang atau thrive di tengah ketidakpastian global itu? Dan apakah perusahaan kita bisa sustain? Artinya terus berlanjut ke generasi-generasi berikutnya. Jadi jika di sini dijelaskan survive bertahan aja itu tidak cukup, karena bertahan tidak berkembang juga itu salah. Apakah perusahaan kita berkembang saja itu tidak cukup, karena perusahaan ini harus diwariskan kepada generasi berikutnya. Dan yang paling terakhir adalah perusahaan kita harus sustainable atau bertahan, itu yang paling benar. Jadi ketiga-tiganya harus tercapai sehingga agile strategi ini perlu disosialisasikan kepada seluruh insan PT Penam. Nah, apa itu agile? Latar belakangnya adalah bahwa agile itu lincah, tanggap, cepat bertindak. Bagaimana kita mengantisipasi dan mencegah krisis, ya, nanti saya jelaskan krisis itu apa, dari foresight atau dari perencanaan dan juga dari foresight itu seperti meramalkan, ya, meramalkan kejadian yang akan datang dari krisis yang ada. Krisis itu apa sih? Krisis itu masalah. Krisis itu adalah gap atau jeda atau celah antara harapan yang akan kita tuju, yaitu dengan di A dan di B ini, dengan keadaan kita yang sekarang. Ya, kita ingin ke rantau contohnya, tapi kita baru sampai di Berangir. Nah, ini ada masalah di antara Berangir dengan rantau itu, itulah yang namanya krisis. Itu yang namanya masalah yang harus kita hadapi. Demikian juga dengan produksi. Jika produksi kita adalah 1000 ton, kita baru mencapai 900, maka di situ ada gap atau ada selisih 100 ton yang bisa kita sebut dengan krisis. Ya, jadi krisis itu tidak selalu mata uang atau tidak selalu negara, tapi kehidupan kita sehari-hari juga ada krisis. Ya, contohnya kita baru tanggal 20 ini, tapi gaji bulan lalu sudah habis. Nah, itu juga krisis. Bagaimana kita menghadapi krisis ini? Itu perlu agile, yaitu lincah, tanggap, dan cepat bertindak supaya hal-hal yang kemungkinan buruk akan terjadi bisa kita antisipasi dan bisa kita cegah dari kejadian yang ada di sini. Nah, kemudian inilah pengembangan strategi agile atau strategi kelincahan tadi, yaitu dengan inovasi ke depan dan juga menghadapi disrupsi global yang sedang berlangsung. Disrupsi ini maksudnya adalah ketidakpastian dan juga masalah yang ada di dunia. Apa itu? Seperti sebuah pohon yang disinari oleh matahari, ini perlu kita siram, perlu kita pupuk, perlu kita rawat supaya agile itu tumbuh, yaitu dengan adanya amanah
dan adanya compassion. Ya, compassion ini maksudnya adalah belas kasih atau asertif. Asertif itu komunikasi yang dua arah. Kemudian kita sudah ada sebetulnya dalam diri kita, ada knowledge, pengetahuan, ada speed, kecepatan, ada attitude atau tingkah laku, baik itu dari diri kita, kemudian juga atau dari lingkungan. Kemudian ada guts atau ada keberanian. Tapi semua itu harus dipupuk dengan adanya amanah dan adanya asertif atau tenggang rasa di antara kita. Ini semuanya adalah buah dari sincerity atau kejujuran yang akan menimbulkan kerja. Saya rasa untuk materi kita demikian, akan kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Tetap semangat, tetap optimis. Semua masalah pasti ada solusinya. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.